Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Hari ini kita akan belajar tentang 10 contoh kata yang istimewa. Kelihatannya mereka seperti bukan kata kerja, tetapi mereka adalah kata kerja. Mari kita mulai pelajaran kita. Kita sudah mengenal kata-kata kerja seperti write, menulis, read, membaca, run, lari, come, datang, dan go, pergi. Kata-kata kerja ini disebut action verbs. Artinya kita melakukan sesuatu, kita melakukan action. Menulis, membaca, lari, datang, dan pergi. Write, read, run, come, and go. Hari ini kita akan melihat 10 kata ini. Kita tidak melakukan sesuatu kegiatan atau action, tetapi mereka disebut kata kerja. Yang pertama adalah agree, doubt, believe, understand, realize, like, hate, need, love, dan prefer. Kata-kata kerja ini bukanlah kata kerja action verbs, kata kerja di mana kita melakukan sesuatu, tetapi kata kerja yang disebut state verbs atau stative verbs. Kata kerja yang menunjukkan sesuatu kondisi atau keadaan. Kita mulai dengan kata kerja yang pertama, agree. Bentuk kedua dan ketiganya adalah agreed, agreed. Agree artinya setuju. I agree with you. Aku setuju dengan kamu. My boss agreed to our proposal. Bos saya setuju dengan proposal kami. Perhatikan preposisi yang dipakai. Jika kita bersetuju dengan seseorang, maka kita mengatakan agree with. Prepositionnya adalah with. Saya setuju dengan kamu. Tetapi jika kita setuju atau menyetujui sesuatu, kita mengatakan agree to. Di situ bedanya. Kata kerja yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah doubt. Pronunciation dari kata ini adalah doubt, di mana huruf B tidak dibunyikan. Huruf B adalah huruf bisu atau silent letter. Jadi kita hanya mengatakan doubt. Bentuk kedua dan ketiganya adalah doubted, doubted. I doubt it. Aku meragukannya. Saya meragukannya. No one doubts that the plan will be successful. Tidak seorang pun meragukan bahwa rencana itu akan berhasil. Believe. Bentuk kedua dan ketiganya adalah believed, believed. Believe artinya percaya. We believe in God. Kita percaya kepada Allah. Everybody believes it. Semua orang mempercayainya. Perhatikan huruf S sesudah believe pada kalimat kedua. Karena subjeknya adalah everybody, maka kita harus menambahkan S pada kata kerja. Understand. Bentuk kedua dan ketiganya adalah understood, understood. Artinya mengerti atau paham. Do you understand the meaning of this word? Mengertikah kamu arti kata ini? Apakah kamu mengerti arti kata ini? Do you understand the meaning of this word? Einstein's theory is hard to understand. Teori Einstein susah dimengerti atau susah dipahami. Kata berikutnya adalah realize. Bentuk kedua dan ketiganya adalah realized, realized. Realize artinya menyadari. He felt guilty when he realized what he had done. Ia merasa bersalah ketika ia sadar atau ketika ia menyadari apa yang sudah dilakukannya. I just realized that I left my bag in the car. Saya baru sadar bahwa saya meninggalkan tas saya di mobil. Lalu ada like, bentuk kedua dan ketiganya adalah liked, liked, artinya suka. Jessie likes to cook.
Jessie suka masak. We like to hear music. Kami suka mendengar musik. Hate. Bentuk kedua dan ketiganya adalah hated. Hated artinya benci atau sangat tidak suka. The little girl hates broccoli. Gadis kecil itu sangat nggak suka brokoli. They hate cold weather. Mereka nggak suka cuaca dingin. Mereka sangat tidak suka cuaca dingin. Mereka benci cuaca dingin. Need, bentuk kedua dan ketiganya adalah needed. Needed artinya memerlukan, perlu. I need you, aku butuh kamu. Do you need help? Kamu perlu bantuan? Berikutnya love, bentuk kedua dan ketiganya adalah loved, loved. Cinta, mencintai atau suka. Sebaliknya dari the little girl hates broccoli, kita bisa mengatakan the little girl loves broccoli. Gadis kecil itu sangat suka atau cinta brokoli. My daughter loves gado-gado. Putri saya suka atau cinta gado-gado. I love my mom. Aku cinta atau sayang mamaku. Kata yang terakhir adalah prefer. Bentuk kedua dan ketiganya adalah preferred, preferred. Lebih suka atau lebih menyukai. Which one do you prefer? Mana yang kamu lebih suka? I prefer chocolate ice cream. Saya lebih suka es krim coklat. Jika kita ingin mengatakan lebih suka A dari B, kita bisa mengatakannya dengan dua cara. Prefer A over B atau prefer A to B. Artinya sama saja. I prefer chocolate over vanilla. Saya lebih suka coklat dibanding vanilla. She prefers music to sports. Dia lebih suka musik daripada olahraga. Dia lebih suka musik dibanding olahraga. Sekarang mari kita lihat kesalahan-kesalahan umum atau common mistakes yang sering dibuat dengan pemakaian kata-kata ini di dalam kalimat. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah penggunaan to be pada kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata ini. Seharusnya karena kata-kata ini sudah merupakan kata kerja, maka kita tidak perlu menambahkan to be di dalam kalimat. Jadi kita cukup mengatakan I agree with you atau I agree. Bukan I'm agree with you atau I'm agree. I'm adalah singkatan dari I am. To be yaitu am di sini tidak perlu kita gunakan. Kita cukup mengatakan I agree with you atau I agree. Jika kita ingin mengatakan aku meragukannya atau saya meragukannya, kita cukup mengatakan I doubt it. Tidak perlu mengatakan I'm doubted. Jika kita ingin mengatakan aku nggak percaya, kita mengatakan I don't believe it, bukan I'm not believe it. I don't believe it adalah kalimat yang benar. Dia nggak mengerti atau dia tidak mengerti. Yang kita katakan adalah she doesn't understand. Bukan she's not understand. Bukan juga she don't understand. Kita harus menggunakan does. She doesn't understand. I just realized it. Aku baru menyadarinya. Bukan I'm just realized it. He doesn't like swimming. Bukan he's not like swimming. Dia tidak suka renang. She hates to cook, bukan she's hate to cook. Tidak perlu memakai is. Dia sangat tidak suka memasak atau dia benci memasak. We need a new car. Tidak perlu mengatakan we are need a new car. Her mother loves her. Her mother is love her adalah kalimat yang salah. Jika kita ingin mengatakan aku lebih suka yang ini atau saya lebih suka yang ini, kita mengatakan I prefer this one. I prefer this one adalah kalimat yang salah. I prefer this one. Aku lebih suka yang ini. Bagaimana dengan kalimat negatif dan kalimat bertanya, negatives dan interrogatives? Untuk present tense, kita menambahkan do not atau don't dan
does not atau doesn't. I don't agree atau I don't doubt dan seterusnya. She atau he menggunakan doesn't. He doesn't agree or she doesn't agree. Untuk kalimat bertanya atau interrogatives, yang kita lakukan adalah menghapus not dan kemudian memindahkan do pada awal kalimat. Do I agree? Do you agree? Atau does he agree? Does she agree? Untuk bentuk yang lampau, kita menggunakan didn't atau did not untuk semua subjek. Jika kalimat positifnya adalah she just realized that she left her keys in the office, maka kalimat negatifnya adalah she didn't realize that she left her keys in the office. Dia baru sadar bahwa dia meninggalkan kunci-kuncinya di kantor. Negatifnya adalah dia tidak sadar bahwa dia meninggalkan kunci-kuncinya di kantor. Kita menggunakan did not atau didn't. She didn't realize that she left her keys in the office. Demikian pelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang 10 kata state verbs. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan tetap semangat. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.